Dun kisah saboh riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungon barat ngon barat, di saboh tempat muno calitra. Sidro anu di mosi ada, lam jut saat duangan poma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat-sobat KPPN Banda Aceh, kami sekarang ada di Kampung Cekicen. Kampung Cekicen ini adalah kampung yang dibangun untuk masyarakat yang terdampak tsunami di tahun 2004. Nah, salah satunya adalah di hadapan saya Bang Arman Syah namanya, tapi panggilan kerennya Bang Nyong ya. Karena beliau lahir di Aceh, tapi bapak beliau asli dari Ambon dan ibu beliau dari Tapanuli Selatan ya, Bang ya. Nah, nanti kita akan bincang-bincang bagaimana ketika tsunami itu terjadi, karena beliau termasuk salah satu jadi saksi ya, saksi hidup tsunami. Nah, untuk lengkapnya marilah kita simak perbincangan saksi tsunami dari Kampung Cekicen ya. Jadi Bang Nyong, waktu kejadian tuh, waktu itu sedang apa Bang Nyong? Waktu pagi itu saya di rumah jam 7 bawa anak-anak ke pantai. Saya titip kepada Bapak Ahmad yang bernama Pak Ahmad. Pak Ahmad, titip anak saya ya. Ya. Nah, Bang Nyong kemana? Mau pulang ke rumah sebentar, nanti saya balik lagi. Setelah sampai ke rumah, saya tanya sama istri, mau kemana belanjanya? Apa mau ke kota, apa mau dekat rumah? Istri bilang dekat rumah aja. Itu di pantainya Pantai Ulele ya? Di Pantai Ulele. Masih di Ulele. Nggak lama saya keluar, jalan 5 langkah, 10 langkah, terasa goyang. Goyang ya? Ada lewat mobil, berhenti. Tanya saya, Pak, gempa ya? Iya, saya bilang. Saya lihat kabel listrik, oh ya goyang. Itu jalan lagi, jalan saya 10 langkah, mau sampai ke kios itu, langsung digoyang gempa kuat. Gempa kuat, sampai ke aspal tidur kita masih meloncat-loncat. Selesai gempa itu saya tidak pulang ke rumah lagi, langsung ke pinggir pantai. Dari rumah ke pantai jaraknya berapa? Jauh? Kira-kira ada 3 kilo lah. 3 kilo lari ya? ke pantai. Tanya ke Ahmad, mana anak saya? Sudah dibawa Sipolan. Itu saya lari lagi ke rumah. Tanya lagi mesin, mana anak yang kedua? Belum ada. Lari lagi ke pantai. Ya. Tanya lagi Pak Ahmad yang jualan warung kopi, Pak Ahmad, anak saya mana? Dia bawa Sipolan. Lari lagi semua. Lari lagi saya ke rumah. Begitu sampai tanya mana anak yang kedua? Oh, udah ngumpul, udah lama. Udah kumpul semua ya? Keluarga kumpul semua. Pakcik, makcik, saudara-saudara, anak-anak kemun udah ngumpul semua. Nggak lama datang abang saya. Ada apa? Kita jangan masuk dulu ke rumah. Biar datang semua dulu. Nggak lama, selang 10 menit datang orang tua. Kita lihat keadaan rumah, ya kan? Kita bersihin yang jatuh-jatuh aja. Saya bilang kan, jangan bersih sekali. Berarti pada jatuh waktu gempa bumi, barang-barang di rumah jatuh ya? Jatuh. Angkat yang perlu-perlu aja. Jangan bersih-bersih, kalau tahu ada gempa lagi ya kan? Betul. Selang 15 menit, dengar pengumuman di Manasa. Warga suruh mengumpul di lapangan olahraga. Di lokasi Pantai Cermin juga kan. Ngumpul. Selang berapa menit, orang berteriak, air laut kering. Kering ya? Kering. Berarti karena turun ya? Turun. Itu saya belum lihat.
masih berkumpul sama keluarga. Iya, iya, betul, betul, betul. Ayo peganglah anak-anak, mulai ke belakang, ada tambak udang di belakang rumah. Rumah bapak saya kan. Iya. Ini kok nak udah. Sini anak, gendong kita ke lapangan aja. Gendong anak-anak, adik-adik, gendong anak saya. Iya. Ini nak, dek, pegang anak ya. Iya. Abang mau kemana? Mau ke pantai saya bilang. Iya, Apa betul lah lalu kering? Iya, iya. Ini karena sebagai petugas pantai juga waktu itu ya, Iya, pengaman iya, pantai. pengaman Jadi pantai. Bang Nyong ini tugasnya beliau adalah salah satunya sebagai pengawas pantai ya, dan tim SAR juga ya. Tim SAR juga, Ya, terus gimana Bang? Itu saya lari. Begitu saya air memang tarik jauh ya. jauh lihat orang udah pada turun-turun, ambil ikan. Ikan ya, ikannya tertinggal di situ ya. Ikan kayak yang terdampar itu ngambil. Saya dari pinggir ke situ ke ujung pancu itu, ya, kering semua kan. Kering ya. Saya bilang nggak berani. Ya. Jangan kalian ambil ikan, nanti nak air, nggak percaya. Tentara-tentara sama, Pak jangan ambil ikan, nanti nak air. Mana ada nak air? Mana air? Gak lama itu saya lihat di depan pantai itu ada kerangka kapal zaman Belanda. 3 biji. 3 biji nggak lama dengan suara ledakan. Ledakan ya. Itu air. Masih air pertama tuh. Air pertama. Masih air pertama. Air pertama. Begitulah air pertama. Disitulah orang lari semua. Lari semua ya. Lari. Ada ibu-ibu jual sewa-sewa bahan mandi, ibu tinggalin aja dulu, penting selamatkan aja dulu ibu. Ya, betul, itu betul. bisa belakangan saya bilang. Nggak lama begitu kena air saya lari, air dari depan. Buat masuk keluar. Ke bawah ya Bang Nyong ya, sudah ke bawah. Itu airnya sudah deras ya, cepat ya. Kencang tuh, masih Arusnya, air pertama tuh kencang tuh. Kencang ya. Ada terminam saya air 2 liter ada, masih air pertama. Terminum juga ya. Terminam masih air pertama. Jadi meskipun beliau Bang Nyong ini perenang andalan lah di tim SAR Banda Aceh, tim SAR Aceh ini tetap hanyut juga ya. Itu hanyut berapa jauh kira-kira terbawa air? Itu kira-kira ada 7 kilo lah. 7 kilo? Bawa masuk, bawa keluar, bawa masuk, bawa keluar. Biasa. Itu tertangkap kayu. Tangkap kayu ya. Saya pegang lagi. Itu udah air udah mulai coklat hitam. Tawa di ibu. Saya tangkap. Ya. Nggak sanggup saya pegang, lepas. Lepas ya. Ini masih saya pegang nih. Masih pegang. Nggak lama itu lepas ya. Terus? Tuh gulung lah diputar macam blender kita putar. Naik ke atas, zup. Saya tarik lampu. Allah masih alhamdulillah. Ya. Terus? Coba lari. Bawa pusing bawa nyangkut di kabel listrik. Jadi itu air berputar-putar gitu ya? Itu kan berputar. Masih kita macam terkepung di sini. Iya. Di kaki saya lengket di kabel. Kabel ya? Takut apa kejadian saya. Ya. Kan pakai training gitu. Iya. Saya buka training. Biar lempang. Biar los ya? Los. Lewat jerigen. Pegang jerigen. Jerigen lagi ya? Digulung gelombang. Kan jerigen kosong kok digulungnya nggak tenggelam. Betul. Lagi saya ngapung ya. Lagi. Lepas lagi jerigen, saya pegang ban. Ban kecil, perasaan macam gede kali gitu. Saya pegang gini. Macam gede lagi pegang. Pegang lagi. Lepas lagi. Ada sampai itu kayu besar, pohon asam itu. Puluk lah itu. Duduk di atasnya tuh. Tiarap begini, pegang, diantam ke dinding rumah, bawa ke pinggir, ke tendang sana, bawa ke sana. Pas kena hutan, pinggir. Tapi masih dipegang terus masih ya? Pegang. Kok pas di tengah-tengah ini habis saya Pak. Iya. Itu dalam itu saya ngucap tuh, ngucap terus. Ngucap zikir ya Pak? Istighfar atau Allah. Istighfar, Allah Akbar, musuh terus. Udah lemas saya. Lemas ya? Lalu pas saya udah lepas, saya nyangkut di rumah orang, pegang dindingnya tuh, di atas rumah itu ada orang. Iya. Pak, tolong Pak saya. Nggak berani dia, tolong. Nggak berani tolong. Mbak sanggul lepas, jatuh. Tapi keliling lagi. Dibawa lagi. Keliling lagi.
pas jumpa kulkas. Masya Allah. Kulkas musa buka begini, Ya. nggak bisa pegangin kaki lah. Kaki pegang nggak lama. Di dekat rumah tuh ada orang. Ya. Ada yang kenal saya, sini nggak? Iya, saya bilang. Ya. Terus sini naiklah ke atas rumah di daerah Punge Jurong. Jurong. Situlah itu dengan baju sempak, tinggal sempak. Masya Allah. Ada kawan situ. Nggak lama dengar ajanan. Nggak lama dengar selesai ajan, air tuh Surut. Sekilas ya surutnya. Keren semua. Ya. Dari atas rumah saya kan. Ya. Dari atas rumah itu masih dalam 2 menit goncang, Masih gempa. goncang, gempa 3 lagi. menit gempa, masih gempa, entar gempa. Gempa, itulah. Kawan kemana? Bawa cari kain, Ya. pegang kain, diambil koyak. Diambil koyak. Ya. Ambil koyak, ini ada nggak? Pakai saya. Buat pakai ya. Pakai. Tunggu udah setengah jam di situ. Jalan yuk kita, jalan dari Pengejurung, jalan ke depan Sungai Belancut. Sungai Belancut datang, abang bang, ambil tuh minum sebentar bang, sama capek saya. Sampai ada 5 menit saya duduk situ, ambil botol aqua 3 biji, minum sampai muak. Masuk tangan ke mulut, muntahin. Allahu Akbar. Mulut muntahin. Selang 30 menit sampai adik saya udah salam udah tenang dulu. Duduk aja dulu, kita tunggu siapa yang ada keluarga kita kan. Nggak lama lagi datang abang saya. Alhamdulillah. Kita jumpa rumah. Kok saya tanya rumah, saya bilang berdoa aja dulu kita. Tidak lama sampai tetangga saya ada 10 orang kami. Kumpul di situ lah ya. Kumpul di situ. Ya. Nah ini kita mau kemana nih? Oh, ke Simpang Jam dia bilang kan? Ke Simpang Jam. Ayo. Ini kawan satu nih. Aku mau ke Surin bilang. Surin. Kawan mau ke Surin dia bilang kan? Untuk apa sana? Nggak ada lagi rumah. Ya betul. Udah yuk kita jalan. Putuslah jembatan Punge Belancut itu putus, merangkak kami jalan. Itu jalan di atas mayat kita. Tapi berarti airnya sudah surut, tapi rumah-rumah sudah terkena tsunami, terus banyak mayat-mayat di situ juga ya. Banyak. Jalan tuh di atas mayat itu. Atas mayat enggak tahu lah. Begitu lihat, mana kawan nih satu lagi? Oh udah, berarti udah pergi ke Pak adiknya ke sana, ke Surin. Udah jalan. Itu di pinggir Belang Padang itu orang nonton semua. Minggu kemarin, hari Minggu itu ada lari 10K. Betul, 10K ya. Orang lari. Sepanjang jalan tuh nonton kami. Bang kok bisa selamat? Allah yang tahu, saya bilang. Dia enggak. Ayo jalan terus, kita jalan. Udah duduk 10 menit di Simpang Jam. Taman Sari. Ya. Lihat keluarga. Ya keluarga. Nggak lama sampai Terengga. Bang, macam mana keluarga saya? Nggak usah kita tanya lagi di. Yang penting berdoa aja kita. Ya. Nggak lama masuk motor Rio, mobil tentara. Iya. Kan duduk di bundaran Jam tuh. Iya. Bang, angkat mana? Dia bilang. Kami korban bang, bilang. Kami korban. Yang korban naik ke mobil truk bilang. Naiklah, udah ngumpul. Penting udah masyarakat naik ke Rio, mau tentara. Ini kemana kita ke rumah sakit tentara bilang. Kesedam, sampai ke rumah Kesedam. Sampai sana orang udah begini. Sudah banyak ya. Udah penuh. Jalan, saya masuklah ke ruang-ruangan tuh. Ya. Sepanjang ruangan Mencari-cari ya. Mencari keluarga ya. Keluarga darah semua sepanjang jalan tuh. Saya lihat ada yang sebelah ini. Masya Allah. Saya nggak lihat darah kan. Tapi masih hidup. Mereka masih hidup, tapi ada yang mungkin telinganya hilang, tangannya hilang, kakinya hilang. Hilang kan? Masya Allah. Saya tanya dengan perawat. Perawat, kamu remnya mana?
di belakang. Ya. Di belakang. Ya, di belakang. Larilah saya, jalan saya ke belakang. Gak lama udah kawan-kawan udah ke belakang semua kan. Begitu lihat masuk ambulan, lihat mayat nggak ada. Masuk ambulan lihat ada nggak. Lihat masuk, saya tanya abang, tuh istri abang. Kemana mau dibawa? Nggak tahu kemana. Itu istrinya Bang Nyong ketemu di situ. Istri abang saya. Oh, istri abang. Oh, ya terus. Jumpa. Masuk lagi. Mencari ya. Kan bang, abang ipar bang, tuh anak tuh. Udah meninggal ya. Udah meninggal. Kan tanda ada kuas ini kan. Nabrak. Itu bang anak. Mana kita bawa bang? Nggak tahu. Iya. Nggak lama. Kalian di sini aja dulu. Saya mau ke depan dulu mau lihat-lihat saudara matu lewat. Ya. Karena saya saudara di Nusu banyak. Cuma tidak terpikir di situ. Betul. Iya. Larilah saya ke depan. Duduk. Terus cari lagi. Cari lagi. Gak lama sore itu mendung macam hujan kan. Dia bilang, air laut naik lagi. Udah gabuk saya kan. Udah begitulah, khawatir ya. Udah khawatir begitu lewat motor pickup. Naik saya ke motor pickup. Iya. Dibawa ke Lambaru sana. Lambaru, ya. Ke Lambaru, sampai Lambaru, gua ramai rupanya orang kan. Duduklah di situ, lihat saudara-saudara nggak ada mana nih. Pas jumpa teman, dibawalah. Nyong kemana? Nggak tahu kemana bang. Tunggu sabar dulu ya. Kita cari motor nanti kita pulang ke sana. Nengok rumah ya? Rencana mau nengok rumah gitu? Bukan rumah aku lele, tempat dia. Oh gitu. Ada saudara di. Bawa ke sana. Kemana kita bang? Ke Lembah Selawa, tempat Lembah saudara. Selawa, udah tinggi lagi tuh ya. Tempat saudara di sana. 2 hari di sana. Saya bang, saya nggak tahan di sini. Pulanglah saya kemana? Baliklah saya. Pulang ke Banda, baliklah kasih ongkos lah 20.000. Diantar sampai ke depan jalan. Ke depan jalan, stop mobil L300. Bang ke Banda ya, naik ke Banda. Saya turun di kantor keuangan. Turun di kantor keuangan, orang-orang tuh banyak. Selamat Pak, saya keluar ya. Habis saya sumbangan. Tapi masih mencari kan Bang Nyong kan? Keluarganya kan belum ketemu tuh meninggal atau tidak. Tapi masih mencari ya? Sampai saat tsunami itu masih mencari Pak. Betul ya. Itulah nggak lama udah saya ke kantor keuangan, duduk di situ udah ngobrol-ngobrol sama orang kantor. Nggak lama datang adek. Bang, mana kita? Kita ke TPRI bilang, pengungsian TPRI. Sampai sanalah ke TPRI. Sampai ke TPRI, kawan-kawan udah ramai di situ. Duduklah kami di toko-toko itu. Itu kalau malam tuh satu Indomie berempat. Satu Indomie satu bungkus itu. Satu bungkus itu berempat. Pokoknya kenyang nggak kenyang. Makanan ini itu besok belum tentu. Belum tentu ya. Karena belum ada datang bantuan. Belum ada datang bantuan. Datang seminggu baru kejadian Seminggu setelah kejadian. Dan itu ceritanya. Listriknya pun mati ya. Listriknya mati. Akhirnya kapan Bang Nyong dapat berita keluarganya sudah nggak ada lagi? Ketemu jenazahnya atau gimana? Jenazahnya tidak ketemu. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Artinya berarti istri abang. Istrinya Bang Nyong sendiri kan? Istri abang saya. Waktu itu kan Bang Nyong udah punya anak kan? Udah. Anaknya berapa? Jalan 3. Jalan 3. Maksudnya waktu kejadian istri sedang hamil gitu? Hamil 7 bulan. Hamil 7 bulan, Masya Allah. Anaknya 2 berarti, dan kondisi istri sedang hamil 7 bulan. Dan semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya saat tsunami ya. Itu baru seminggu sampai di Banda Aceh. Sebelumnya tinggal di mana? Sebelumnya guru di Pulau Semelu. Pas liburan anak bulan 12 ya kan? Subhanallah. Datang ke sini. Datang sih saya telepon, jangan pulang kemari, saya pulang sama anak ke sana. Anak yang pertama sama saya di sini. Anak yang kedua sama mamanya di Pulau Semelu. Gitu. Ya.
hari Jumat udah sampai ke Banda Aceh. Hari Minggu kejadian ya? Hari Minggu kejadian. Jumat ya. Seninnya mau ambil surat cuti hamil kan. Hari Minggu udah kejadian. Allah Akbar. Ya. Ya, jadi itulah teman-teman semuanya, sedikit kisah dari Bang Nyong yang luar biasa. Kita doakan Bang Nyong ya, mudah-mudahan wafatnya anak-anak Bang Nyong sudah menjadi tiket bagi Bang Nyong, dan mungkin juga keluarga-keluarga korban tsunami yang lain ya sudah mendapatkan tiket ke surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih banyak Bang Nyong atas kisahnya. Mudah-mudahan kisah ini dikenang, dalam artian kisah tsunami memang harus kita ingat. Tsunami itu bisa saja terjadi ya sewaktu-waktu ya, di saat habis gempa dan lain-lain. Mudah-mudahan juga menjadikan kita tetap waspada bahwa musibah tsunami itu ada, dan apalagi kita di Indonesia ini banyak gunung berapi ya, senantiasa tetap waspada untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Bang Nyong. Ya, mudah-mudahan hidupnya penuh berkah, sehat terus ya, rezekinya lancar ya. Ya, demikian teman-teman sahabat KPPN Banda Aceh, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.